Hai, selamat datang di video kursus HTML part 3. Oke, jadi di part sebelumnya kita sudah belajar menginstal aplikasi untuk membuat pemrograman HTML yaitu Exam dan Sublime. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara menggunakannya. Dan yang pertama-tama itu dalam pemrograman biasanya kita menampilkan Hello World terlebih dahulu sebagai bahan pembelajaran yang pertama. Oke, sebagai langkah awal kita buka dulu aplikasi Exam ya. Exam seperti ini, Exam Control Panel. Itu kita klik kanan terus di Run as Administrator. Jika muncul peringatan tekan Yes. Oke, terus di Exam Control Panel ini yang diperlukan adalah di bagian Apache dan MySQL-nya. Itu kita start ya. Di sini saya sudah terstart secara otomatis. Kalau punya kamu belum terstart secara otomatis, kamu bisa tekan klik di menu config, terus centang di Apache dan MySQL di auto start of module ini. Oke, kita klik save. Kita close saja di bagian sini, jangan di quit ya karena dia akan berhenti, tapi di close di bagian sini biar nggak mengganggu. Oke, nanti dia kalau kita cari ada di bagian taskbar di sini. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi Sublime Text ya. Ini editor HTML, jadi kita mengedit scriptnya nanti di aplikasi ini. Oke, selanjutnya untuk sebagai project awal kita buka dulu di folder Explorer. Seperti sebelumnya kita lokasi examnya itu ada di local disk C, terus exam. Nah, projectnya itu kita bikin di folder htdocs ya. Kita buat folder baru dengan nama belajar misalnya. Oke, sudah buat folder belajar. Nah, folder belajarnya ini kita drag and drop di aplikasi Sublime yang ini tadi ya. Oke, kita drag aja, kita tarik seperti ini. Nah, muncul folder belajar. Ada cara lain, bisa juga dengan cara seperti ini. File, open folder di aplikasi Sublime ya. Nah, kita cari lokasinya di local disk C, exam, htdocs, folder belajar. Oke, select folder. Nah, hasilnya sama. Oke. Selanjutnya kita belajar menampilkan Hello World terlebih dahulu. Oke, jadi sudah muncul seperti ini, kita klik kanan folder belajarnya, terus pilih new file. Nah, new file ini adalah file baru di mana kita akan mengetikkan scriptnya kita biar enaknya itu di save terlebih dahulu, bisa dengan menekan Ctrl S atau menu file terus save. Oke, pastikan dulu foldernya sudah benar, htdocs belajar. Nah, jika sudah, nama filenya itu kita buat dengan nama index.html. Save. Oke, sudah ada folder index.html. Nah, selanjutnya kita buat tag utama HTML itu seperti ini. Siku pembuka ya, terus ketik HTML. Nah, nanti seharusnya muncul otomatis seperti ini. Kita langsung enter aja. Jadi sisa scriptnya dia akan dilanjutkan secara otomatis oleh aplikasi Sublime ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada tag doc type HTML, ada head, ada title, ada head penutup ya, slash head, ada body, slash body, dan slash HTML. Jika ada slash itu berarti dia penutup tagnya ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu di tag head itu bahasa Inggrisnya kan artinya kepala ya. Nah, sedangkan title ini itu artinya judul. Nah, apa fungsi tag head ini? Dia itu untuk menampilkan bagian-bagian utama yang ada di head di script HTML. Kita buat aja contohnya. Di sini di title kita isi misalnya belajar ya. Nanti dia tampilnya di tab pada browser. Itu ya tampilnya disebut di bagian tabnya browser kayak ini ya index.html. Selanjutnya kita buat isinya dulu. Kita buat paragraf ya, tagnya p. Kita
tampilkan hello world. Oke, kembali hello world. Seperti itu dulu aja sebagai awalnya. Oke, selanjutnya gimana cara menampilkan skripnya kita ini? Itu kita buka browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Terserah kamu mau pakai Mozilla atau Mozilla Firefox atau Opera. Di sini saya lebih nyaman dengan Google Chrome, jadi saya pakai Google Chrome. Oke, cara memanggilnya itu dengan mengetik localhost, terus plus, terus nama folder. Oke, jadi localhost, terus nama folder. Di sini kita foldernya belajar, jadi kita localhost/belajar. Terus enter. Nah, tampilnya hello world. Nah, di sini title-nya belajar ya. Jadi title itu yang tampil di sini. Dan di body itu tampilnya di sini. Oke, satu kali kita coba ganti ya. Belajar kita ganti jadi judul web misalnya. Terus di sini kita ganti isi web. Kemudian save. Di sini saya kasih lihat dulu ya. Diperhatikan di bagian sini itu akan muncul titik jika ada perubahan pada isi filenya ini, dan sebelum kita save dia akan muncul tetap seperti ini. Jadi agar script kita isinya bisa di load lagi di browser, itu di sebelum ini kita harus save terlebih dahulu. Jadi kita save. Nah, titiknya hilang, berarti sudah bisa ditampilkan, perubahannya sudah bisa ditampilkan di browser. Oke, kita coba refresh. Oke, berubah ya, judul web, isi web. Oke, saya rasa seperti itu dulu pembelajaran untuk hari ini di video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.